A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Ayo jangan tidur dulu ya. Lanjut dulu nih kita belajar nih cari ilmu sama-sama di pagi hari. Mudah-mudahan ilmunya berkah di bulan Ramadan ini nih. Nah, buat jamaah yang ada di rumah pasti udah tahu kan keutamaan di bulan Ramadan. Yaitu adalah katanya mustajabnya atau dikabulkannya doa-doa. Dan ini saat yang paling tepat nih ya untuk meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira tapi waktunya kapan? Nah, hari ini yang sama-sama kita bahas, yang mudah-mudahan segala doa kita nggak ada yang tertolak sama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang tema waktu-waktu mustajab doa di Ramadan. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita membahas tema kita pagi hari ini, kita akan melihat ada sebuah tayangan nih tentang bapak ini viral. Karena bangunin sahurnya ngegas. Wah, ngegas ngeng-ngeng gitu kali ya. Coba kita nonton deh beritanya, ini dia nih. Sahur, 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 sahur. Ayo, ayo, ayo. Apa lagi cepat-cepat? Disiapkan makanannya. Apa ada tunggu lagi? Yang penting sahur besok ke 7 hari. Sampaikan itu ya. Ayo ibu, bapak, ibu adik-adik kami yang bagus. Sahur, sahur, sahur. Bangun, bangun, bangun. Bangun. Ini dia main. Bangun, jangan tidur. Ayo nonton Islam itu indah. Nah, itu Masya Allah luar biasa. Dan ini buat jamaah yang ada di rumah nih, kita perlu tahu juga nih. Yang pernah kita dengar ini adalah bicara masalah tentang sahur ini identik dengan orang ngebangunin sahur. Benar gak sih? Benar ya? Nah, tapi benarkah nih bicara masalah sahur ini, ternyata di dalam sahur ini ada satu doa mustajab yang Allah berikan tapi kita sering lupa nih. Wah, coba gini aja deh, kita minta penjelasannya sama guru kita Ustadz Syam biar kita paham dulu nih. Yang pertama, doa pada saat sahur nih Ustadz Syam. Apa doanya Ustadz Syam yang mustajab nih? Mohon izin, waktunya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Balangkon, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Kata Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu cirinya pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau ditanya satu doa mustajab di waktu sahur, doa apa yang dipanjatkan? Yang kedua adalah istighfar diperbanyak. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Allah memuji kembali orang-orang sabar, orang-orang jujur, orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menafkahkan hartanya dan orang-orang al-mustaghfirina, orang-orang yang senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi istighfar di sini disebutkan wal mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahurnya. Kok kenapa waktu sahur ini begitu mulia? Ternyata baginda Nabi SAW setiap bangun malam maka pasti berakhir di waktu sahur. Jadi kalau Nabi sudah sholat malam dengan panjangnya bacaan Rasulullah SAW lalu ditutup dengan witirnya, ketika witir ini berakhir pasti sudah masuk yang namanya waktu sahur atau di ujung-ujung waktu sahur tersebut dan Nabi memperbanyak beristighfar. Sahabat Nabi SAW selalu bangun dan bertanya kepada para sahabat yang lain, sekarang sudah jam berapa? Sekarang sudah waktu apa? Sekarang sudah waktu sahur. Lalu mereka menghentikan semua ibadahnya dan mereka melanjutkan dengan memperbanyak istighfar.
Kok kenapa istighfar? Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kita penjelasan di dalam Al-Qur'an keutamaan daripada istighfar. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Ternyata cukup dengan istighfar. Allah Subhanahu wa taala janjikan yumdidukum bi amwal. Allah akan memperbanyak hartamu, wa banin, dan Allah akan memperbanyak keturunanmu. Amin. Subhanallah. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan perbaiki rezekimu. Allah alirkan sungai-sungai untukmu. Amin. Allah turunkan hujan keberkahan untukmu, dan itu semua berkat satu doa, yaitu istighfar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, mereka juga mengatakan bahwasanya dahulu kami diperintahkan untuk membaca istighfar minimal 70 kali ketika kami sahur. Namun banyak di antara kita yang menyia-nyiakan waktu sahur ini, memperbanyak yang namanya berhura-hura, memperbanyak. Mungkin teman-teman dahulu sahur on the road misalnya, namun lupa untuk memperbanyak istighfar di ketika sudah masuk waktu sahur. Kapan sih waktu sahur yang dimaksud? Waktu sahur yang dimaksud adalah sepertiga malam terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengatakan, adakah yang minta doa? Aku mau mengabulkannya. Adakah yang punya permintaan? Aku akan memberikannya. Adakah yang punya hajat? Aku akan memberikannya. Jadi bukan kita yang minta sama Allah, tapi Allah yang turun ke langit dunia di waktu sahur. Untuk apa? Untuk menawarkan kepada hamba-hambanya, siapa saja di antara kalian yang punya hajat, siapa saja di antara kalian yang punya keperluan, siapa saja di antara kalian yang punya permintaan, maka aku akan mengabulkannya. Karena sekarang adalah waktu istimewa, yaitu waktu sahur. Masya Wallahu Allah. a'lam. Jadi waktu sahur itu sebelumnya kita masih jam-jam malam itu kita istighfar dulu harusnya ya. Banyak-banyak perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. 70 kali gitu ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Oh, Masya Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allah. Yang kita lanjut lagi nih ya buat Baik. jamaah yang ada di rumah nih. Ternyata katanya selain waktu sahur, katanya ada saat waktu buka puasa juga nih. Yang tepat mustajab doanya. Kalau doa buka puasa gimana Ustaz Maulana? Allahumma laka suntu wa labika amantu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya udah ambilin minum dong, tolong ini udah buka puasa. Iya, Allah biar. Masih subuh padahal. Masih subuh. Udah baca buka puasa doa. Iya, iya. Saya refleks lagi ya. Kejebak Ustaz baru kali ini. Ustaz. Ya Ustaz mohon izin, waktunya tafadhol silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sosok seorang hamba akan senantiasa berharap, bermohon, meminta hanya kepada Allah. Makanya menarik sekali hari ini. Di hari ketiga Ramadan kita membahas tentang waktu-waktu mustajab berdoa di bulan suci Ramadan. Makanya jangan tinggalkan acara ini sampai selesai. Kalau perlu siapin catatan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Sam, yakni doa yang mustajab, yakni di waktu sahur. Yang berikutnya, saya kira saya ditanya jawab saja, ternyata jebakan ya. Yang kedua adalah waktu yang mustajab, diijabah adalah saat berbuka puasa. Saat berbuka puasa itu kenapa? Karena setelah melakukan ibadah yang panjang, menahan hawa nafsu, apalagi berpuasa, maka ketika akan berbuka adalah saat yang diijabah doa. Makanya jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Mending duduk dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Baru salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu. Duduk bersahadat dulu, kemudian mohon ampun, jadi lengkap. Baru meminta, kemudian bersalawat sampai jadi kalau sore, di Trans TV alhamdulillah ada namanya sore-sore ambiar ya. Aku ada di situ kultum. Jadi selesai kultum, ceramah kultum saya duduk nonton kultumnya, habis itu zikir. Kan ada jeda 4 menit itu sebelum kita setelah kultum langsung jeda 3 sampai 4 menit. Jadi di situ kesempatan untuk kita berzikir berdoa. Lumayan promosi. Ya, benar. Kan doa dijawab di situ. Ada doa, ada orang dijawab doanya. Doa pemimpin yang adil, doa yang berbuka puasa, dan orang yang dizolimi. Itu bagus sekali kita berdoa di situ. Pada saat kita berbuka puasa, jangan pernah tinggal duduk. Jadi makanan sudah di depan, jadi betul-betul kita menghargai. Karena mohon izin, siapa yang telat berbuka itu makruh puasanya. Nanti aja deh. Ya, ayo buka puasa yuk Ustadz yuk. Nggak. Ini udah maghrib. Nanti. Pasti udah minum loh. Tadi Ustadz udah buka puasa udah doa. Ustadz gak minum. Itu kan gitu ceritanya. Iya. Jadi sebaiknya kalau sudah betul-betul kedengaran bahwa sudah buka, harus langsung berbuka. Kalau di AL biasanya ada sirine ya. Iya, Kan saya betul. tinggalnya di Makassar Iya. itu dekat Angkatan Laut. Betul. Kalau Iya. buka puasa, Itu maaf Ustadz, itu sirine atau tiupan trompet sangkakala? ada tiupan di sana. Oh, Ada sirenonya. Sirinenya Ustaz. nggak Iya, gitu sirene suaranya. besar. Ada sirinenya. udah. Betul. Nanti aja. Maaf Ustadz, ntar kita Betul, cari aja di sosial media suara Iya. sirine yang bener ya. Kalau itu kayaknya suara sirine salah. Ini kita lanjut lagi nih. Buat jamaah yang ada di rumah nih, kita lanjutkan lagi. Kita masih punya tayangan lagi nih ya. Tentang animasi mengenai waktu utama sholat tahajud. Nah buat jamaah yang ada di rumah, kita lihat yuk sama-sama tayangannya. Ini dia nih. Ini Masya Allah bagus ya, ini animasinya keren banget. Maksudnya di situ kita jelas banget tuh waktu malam itu dibagi 4, sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga keempat. Ini Masya Allah luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan dong buat yang bikin animasinya bagus. Nah ini kita masih ada pertanyaan lagi nih ya. Banyak pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah nih ya. Kalau kita bicara masalah tentang waktu-waktu mustajab doa di bulan Ramadan selain sahur dan buka puasa. Kira-kira waktu terjadinya mustajab doa di bulan Ramadan ini kapan lagi nih Ustadz nih ya? Apakah benar ada jam tertentunya dan pada jam berapa aja kalau bisa kita berdoa? Mohon izin Ustadz Loreng, mohon izin Ustadz Loreng. siap, Ustadz siap. Blangkon Loreng, Oh, iya, siap. bajunya Loreng udah. Iya, ya, kan? betul. Iya benar. Oke. Silakan mohon izin Suka, tafadhol saya suka. Ustadz. Boleh, siap. Saya suka. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ngapunten, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'du. Ibu bapak hadirin ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini
kita bisa bersua kembali dan membahas satu tema yang luar biasa, yaitu doa-doa mustajab di waktu-waktu bulan Ramadan. Tadi guru-guru kami telah membahasnya, yaitu waktu sahur, kemudian waktu saat berbuka, dan ada satu tempat, satu makom, satu waktu yang luar biasa mustajabnya, yaitu sepertiga malam yang akhir. Di dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza baqiya thuluthul lail," ketika tersisa sepertiga malam al-awakhir yang akhir, nazzalallah azza wa jalla ila sama'id dunya. Gusti Allah mandat, Gusti Allah turun ke langit dunia untuk menyongsong permintaan-permintaan hambanya. Luar biasa ini Mas Fatih. Masya Allah. Jadi bukan hamba yang datang, malah Allah menyongsongnya. Fayaqulu, Allah berfirman, Allah mengatakan kepada hamba-hambanya itu, apa yang dikatakan oleh Allah? Mandalladzi, sapa wonge. Sapa wong itu siapa? Siapa? Orangnya. Mandalladzi fad'uni fa'astajibalah. Sapa wonge sing gelem donga, njejaluk nyenyuwun dumateng aku, bakal tak sembadani. Artinya, Siapa yang mau berdoa pasti akan aku kabulkan. Ustadz Maulana lagi bengong masalahnya dia. Makanya saya bilang artinya. Aduni astajib lakum. Iya. Ya, Masya Allah. Yang kedua, Allah menyatakan, mandalladzi sapa wonge astaghfiruli, yang memohon ampun, yang meminta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa astaghfirullah, maka akan aku ampunkan. Bulan niku jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertiga malam yang akhir ini ya, waktu sahur itu termasuk sepertiga malam. Monggo kita ndonga dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah, karena ini lebih-lebih adalah bulan pensucian. Ya, pencucian. Ibarat laundry ini, sekarang kita di laundry ini biar bersih dosa-dosa kita. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan begini, wa antarzuqani, siapa orangnya yang mohon meminta rizki kepadaku, jaluk donya brono, jaluk pangkat, meminta harta, meminta pangkat, meminta kedudukan, maka fa'arzuqalahu, Allah akan memberikan rizkinya. Nah, nikulah keutamaan di dalam bulan suci Ramadan umumnya, yaitu sepertiga malam yang akhir. Monggo sing semangat, jangan sampai puasa letoy. Betul. Oh, enggak cocok. Apalagi ini saya memesankan kalau tentara-tentara ya begini modelnya iya, ini. iya, Harus iya. begitu. Harus Iya, begitu. iya, Harus semangat. Harus semangat. Iya, jalan Ustaz- Seva Jayamah ini. Ustadz Blangkon, ini Siap. pada pertanyaan nih. Bicara Siap. masalah tentang besok kan hari Jumat. Apalagi Jumat pertama di bulan Nah. Ramadan. Ini Masya Allah luar biasa. Ini hari Jumat aja nggak bulan Ramadan aja udah istimewa. Betul. Apalagi kalau udah di bulan Ramadan ini pasti kan berlipat-lipat nih. Cuma ada sedikit perbedaan pendapat nih yang saya belum tahu nih, belum paham nih ya. Maksudnya Iya, kalau iya. kita bicara di hari biasa, mungkin kan Jumat ini yang bagus adalah doa yang ijabah itu adalah waktu asar. Iya. Kak, ya. Tapi kalau di bulan Ramadan ini ada yang bilang siang, ada yang bilang sore. Ini yang benar yang mana Oh, nih? begini Mas Fadli. Iya, siap. Kalau untuk masalah doa mustajab di hari Jumat, itu perlu satu penjelasan yang sangat detail. Yang sangat detail. Dan ini insya Allah nanti akan saya jelaskan setelah yang berikut ini nanti. Oh, nggak mau sekarang? Oh, enggak bisa. Oh, iya. Waktunya sudah terbatas. Ya waktunya terbatas, Iya, kalian terbatas. betulin masker biar nggak melorot mulu Iya, ya. Ya udah, buat jamaah yang Oke. ada di rumah ya. Jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.